Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mendalami lebih lanjut pemahaman kita tentang ejaan bahasa Indonesia yang pada perkembangannya kita akan ulas perkembangan ejaan bahasa Indonesia dari masa pemerintahan Hindia Belanda hingga masa pemerintahan sekarang. Ya. Berbicara tentang perkembangan bahasa Indonesia dikaitkan dengan berbagai perubahan, tentunya dalam kurun waktu 114 tahun ini dari mulai 1901 sampai 2015 merupakan perjalanan panjang dari sejarah bahasa Indonesia itu sendiri, di mana pada tahun 1901 ini merupakan tonggak awal pembaruan ejaan dalam bahasa Melayu yang merupakan cikal bakal bahasa Indonesia. Pembaharuan ejaan tersebut sebagai imbas dari gerakan pembaruan ejaan yang telah dilakukan lebih dari 31 bahasa modern sejak awal abad ke-19, di mana di dalamnya ada pembaruan ejaan atau diistilahkan spelling reform yang merupakan tindakan untuk memperbaiki sistem ejaan dengan membuatnya lebih menggambarkan fonem yang ada dalam satu bahasa. Dilihat dari kesejarahannya, bahasa Indonesia merupakan varian dan pengembangan dari bahasa Melayu yang telah dipakai sejak abad ke-7. Tidak hanya di Nusantara, tapi juga hampir di seluruh Asia Tenggara, di mana bahasa Melayu menjadi cikal atau sumber dari bahasa Indonesia itu sendiri, yaitu menjadi bahasa persatuan pada saat Deklarasi Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 dan diakui secara yuridis pada tanggal 18 Agustus 1945 melalui Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pada awal abad ke-20, bahasa Indonesia yang bersumber pada bahasa Melayu terpecah menjadi dua, yaitu Indonesia di bawah Belanda yang mengadopsi ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901, sedangkan Malaysia di bawah Inggris mengadopsi ejaan Wilkinson pada tahun 1904. Nah, sejarah ejaan bahasa Indonesia diawali dengan ditetapkannya ejaan Van Ophuijsen dengan menggunakan huruf Latin dan sistem ejaan bahasa Belanda yang dirancang oleh Charles A. Van Ophuijsen. Dalam pelaksanaannya, Van Ophuijsen mendapat bantuan dari Tengku Nawawi dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Dengan adanya perubahan pada sistem ejaan, maka ejaan bahasa Melayu yang pada awalnya menggunakan aksara Arab Melayu atau abjad Jawi berubah menjadi aksara Latin. Menurut penelitian yang terkait dengan perkembangan ejaan dalam bahasa Indonesia, ini didapati data yang masih minim. Hal ini terbukti dari penelusuran analisis penulis bahwa diketahui adanya perubahan antara berbagai kebijakan mengenai bahasa Indonesia dengan melihat sebuah penelitian karya Karyati yang berjudul antara EYD atau ejaan yang disempurnakan dan PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia merupakan suatu analisis komparatif tahun 2016. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perubahan dari EYD ke EBI merupakan perubahan yang di dalamnya terdapat penambahan, penghilangan, pengubahan, dan pemindahan klausul.
Di sini tulisannya fokus pada perubahan ejaan EYD ke EBI. Sedangkan tulisan ini berupaya memaparkan perubahan-perubahan ejaan Fund Operation tahun 1901 sampai dengan ejaan Bahasa Indonesia tahun 2015. Ejaan dipahami dalam hakikat konvensi Grafs, yaitu perjanjian antara anggota masyarakat memakai satu bahasa untuk menuliskan bahasanya. Bunyi bahasa yang seharusnya dilafalkan diganti dengan huruf-huruf dan lambang lainnya. Ejaan mengatur cara penulisan kata dan penulisan kalimat berdasarkan tanda-tanda bahasa atau tanda-tanda bacaannya. Menurut Putra Yasa, ejaan merupakan keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana hubungan antara lambang-lambang dipisahkan dan digabungkan dalam satu bahasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan diartikan sebagai jumlah kaidah tentang cara penulisan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, kalimat, dan tanda baca sebagai sarananya. Sehingga dipahami bahwa ejaan atau spelling merupakan penggambaran bunyi bahasa dengan kaidah tulis-menulis yang distandarisasikan. Ejaan memiliki aturan yang ditulis berupa bunyi ucapan dalam bahasa dengan tanda-tanda atau lambang-lambang. Ejaan memiliki 3 aspek, yaitu aspek fonologis yang menyangkut penggambaran fonem dengan huruf dan penyusunan abjad, aspek morfologis berkaitan dengan penggambaran satuan-satuan morfemis, dan aspek sintaksis menyangkut penanda ujaran berupa tanda baca atau punktuasi. Dalam KBBI disebutkan bahwa ejaan merupakan kaidah menggambarkan bunyi-bunyi, ya tadi kata, kalimat, dan sebagainya. Selanjutnya fungsi ejaan sebagai landasan pembakuan tata bahasa. Kedua, sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilahan, dan juga alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Yang keempat, ejaan juga berfungsi membantu pembaca dalam memahami informasi yang disampaikan oleh penulis. Selanjutnya, prinsip dasar perubahan ejaan dalam bahasa Indonesia. Perubahan dalam bahasa Indonesia memiliki prinsip dasar yang menjadi patokan, yaitu prinsip kecermatan, prinsip kehematan, prinsip keluasan, dan prinsip kepraktisan. Dalam hal ini dapat dijabarkan yang pertama, prinsip kecermatan. Sistem ejaan tidak boleh mengandung kontradiksi jika sebuah tanda digunakan untuk melambangkan satu fonem. Tanda tersebut selalu dipakai seterusnya untuk menandai fonem tersebut. Misalkan tanda N untuk fonem N, maka tidak boleh diubah dengan tanda yang seperti C ini, ya, karena akan membingungkan pengguna bahasa tersebut. Yang kedua, prinsip kehematan. Pada hakikatnya sebuah bahasa mempunyai prinsip kehematan, yaitu satu ejaan disusun dan sepakati untuk menghemat tenaga dan pikiran pemakai bahasa dalam berkomunikasi. Misalkan dalam ejaan Fund Operation menggunakan vokal OE diubah menjadi U. Pembacaannya sih sama, U. Jadi dalam sistem ejaan Suwandi terdapat perubahan. U yang dituliskan OE menjadi U yang dituliskan sekarang. Selanjutnya, prinsip keluasan. Keluasan berarti kemampuan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Sebagaimana dipaparkan di atas bahwa perubahan ejaan terjadi pada 31 bahasa modern sejak awal abad 19. Artinya bahwa perubahan ejaan sangat penting dilakukan agar tidak ketinggalan zaman. Dan yang keempat,
prinsip kepraktisan. Prinsip kepraktisan ini terkait dengan penggunaan tanda diakritik. Ya. Tanda diakritik ini adalah tanda tambahan pada huruf yang sedikit banyak berubah nilai fonetisnya dari huruf tersebut. Misalkan tanda petik pada huruf E. Tanda diakritik biasanya dipakai oleh bahasa yang bertonal seperti bahasa Mandarin, Jerman, Ceko, Vietnam, Islandia, ataupun Spanyol. Tanda diakritis tetap dipertahankan di negara-negara tersebut karena adanya perbedaan makna yang dikandungnya. Sementara tanda diakritik dalam ejaan bahasa Indonesia kurang signifikan untuk membedakan makna. Perubahan ejaan bahasa Indonesia ini dilatar belakangi oleh dampak kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang telah menyebabkan penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai ranah pemakaian baik secara tertulis maupun tulisan, ya, yang dimaknai sebagai sebuah perubahan mengikuti perkembangan zaman. Di samping itu, perubahan ejaan bahasa Indonesia diperlukan karena ditujukan untuk memantapkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Ya. Seperti diketahui dalam sejarahnya, ejaan bahasa Indonesia telah mengalami 7 kali perubahan, yaitu ejaan Pan-Opisian 1901 sampai 47, ejaan Republik atau ejaan Suwandi 1947 sampai 56, ejaan Pembaruan 1956 sampai 1961, ejaan Melindo 1961 sampai 67, ejaan baru atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan tahun 1967 sampai 72, ejaan bahasa ejaan yang disempurnakan, ya, ejaan bahasa yang disempurnakan 1972 sampai 2015, dan yang terakhir 2015 sampai sekarang dengan istilah ejaan bahasa Indonesia. Kita lihat perkembangan bahasa Indonesia di perkembangan pertama, yaitu ejaan Pan-Opisian 1901 sampai 47. Di sini terdapat aksara Arab Melayu yang dipakai secara umum di daerah Melayu dan daerah-daerah yang menggunakan bahasa Melayu. Akan tetapi karena terjadi kontak budaya dengan dunia barat sebagai akibat dari kedatangan orang barat dalam melakukan penjajahan di tanah Melayu, sekolah-sekolah Melayu telah digunakan aksara Latin secara tidak langsung. Melihat hal tersebut, pemerintahan kolonial Hindia Belanda mulai menyadari bahwa bahasa Melayu dapat dipakai oleh para pegawai pribumi untuk keperluan administrasi karena pegawai pribumi lemah dalam penggunaan bahasa Belanda. Pada awal abad 20, perpecahan dalam bentuk baku tulisan bahasa Melayu mulai terlihat. Pada 1901 Indonesia sebagai Hindia Belanda mengadopsi ejaan Pan-Opisian, dan pada 1904 Persekutuan Tanah Melayu yang selanjutnya menjadi Malaysia di bawah Inggris mengadopsi ejaan Wilkinson. Ejaan Pan-Opisian diawali oleh penyusunan Kitab Logat Melayu tahun 1896 yang diprakarsai oleh Charles Pan-Opisian, dibantu oleh Nawawi, Sultan Makmur, dan Muhammad Taib, Sultan Ibrahim. Ejaan tersebut dikenal dengan ejaan Pan-Opisian atau ejaan Balai Pustaka. Charles Pan-Opisian pada tahun 1879 menerbitkan buku yang berisi tentang pengamatan selintas kehidupan kekeluargaan suku Batak dan juga tata bahasa Melayu. Ini menjadi panduan pemakaian bahasa Indonesia awal, ya, tahun 1904, di mana Pan-Opisian melakukan penerjemahan dari berbagai buku yang ada dan dijadikan sebuah buku dengan judul Tata Bahasa Melayu. Selanjutnya, Balai Pustaka menerbitkan beberapa novel seperti novel Layar Terkembang Situ Nurbaya
dan salah asuhan. Novel tersebut sangat berperan penting dalam perkembangan bahasa dan sastra. Pada tanggal 16 Juni 1927, Yahya Datuk Kayo berpidato menggunakan bahasa Indonesia dalam sidang Volksraad atau Dewan Rakyat. Inilah pertama kali bahasa Indonesia digunakan pada forum resmi. Selanjutnya pada Kongres Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, Muhammad Yamin mengusulkan bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan dan tercantum dalam deklarasi. Majalah sastra Pujangga Baru yang pertama kali diterbitkan di Jakarta tahun 1933 dan didirikan oleh sastrawan seperti Sultan Takdir Ali Shahbanda, Amir Hamzah, dan Armin Pane yang dikenal sebagai Angkatan Pujangga Baru. Maka pada tanggal 18 Agustus 1945 bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi berdasarkan pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita lihat dari beberapa sistem kaidah Van Officiën, di sini terdapat beberapa kelemahan, yaitu adanya gugus konsonan dalam bahasa Indonesia yang tidak menimbulkan kesulitan apapun dalam lafal bagi pemakai bahasa Indonesia. Pemakai bahasa cenderung menghendaki agar ejaan kata pungut dalam bahasa Indonesia sedapat-dapatnya dekat dengan ejaan asli kata asalnya. Lalu dalam pemungutan kata asing, penggunaan kata asing yang sukar dihindari adanya gugus tugas konsonan. Misalkan kata instruktur dipungut menjadi instruktur, ya, dan penggunaan tanda diakritik seperti koma ain atau tanda petik, koma waslo, ya, maaf, koma wasla dan tanda trema lainnya ini digunakan untuk mengindonesiakan kosakata bahasa Arab. Ya, kita lihat ada huruf Y ditulis J kalau sekarang, huruf U ditulis OE, huruf J ditulis DJ, huruf C ditulis TJ, huruf KH ditulis CH. Ya. Contoh lain, kata maklum ditulis maklum, rakyat. Ya. Selanjutnya pada tahap kedua, ejaan Republik atau ejaan Suwandi 1947 sampai 1956. Keinginan untuk menyempurnakan ejaan Van Officiën dibicarakan dalam Kongres Bahasa Indonesia tahun 1938 di Solo. Hasil Kongres menyebutkan bahwa ejaan Van Officiën untuk sementara waktu masih dapat digunakan, tetapi karena mengingat kehematan dan kesederhanaannya harus juga dipikirkan bagaimana perubahannya. Pada tahun 1947, tepatnya tanggal 15 April, Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan melakukan perubahan yang tertuang dalam keputusan nomor 264, ya, BHGA 47 berisi perubahan ejaan bahasa Indonesia agar lebih sederhana yang dikenal dengan istilah ejaan Suwandi yang diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947. Perubahannya adalah penggunaan huruf A yang asalnya huruf kecil menjadi huruf kapital untuk nama-nama yang diperlukan, nama. Lalu juga I. Pada ejaan Suwandi ada istilah ai yang samanya au, sama juga di ejaan Suwandi au, tetapi pada penggunaannya misalkan dalam kata kau, engkau, tembakau, gurau, lampau, dan sebagainya. Penggunaan huruf B masih sama, huruf D juga begitu. Ya. Lalu penggunaan huruf DJ, huruf E, G, H, I, J, K, L, M, N, Eng, N, Y, Ny, O, OE menjadi U, P menjadi
tetap P, dan selanjutnya. Jadi perubahan hanya di beberapa huruf, yaitu huruf U tadi ya, OE jadi U. Beberapa perubahan penting dalam ejaan Suwandi adalah preposisi di pada di atas yang tidak dipisahkan, huruf OE menjadi U. Ya. Kata tutup menjadi tutup dengan penulisan toep menjadi tutup. Selanjutnya yang ketiga, ejaan pembaharuan. Ya, pada tahun 1954 diadakan Kongres Bahasa Indonesia di Medan. Yang kedua, Kongres ini diprakarsai oleh Menteri Muhammad Yamin. Kongres ini membicarakan perubahan sistem ejaan dengan keputusan satu, ejaan menggambarkan satu fonem dengan satu huruf. Yang kedua, ejaan ditetapkan oleh badan yang kompeten dan ejaan tersebut hendaknya praktis dan ilmiah. Oleh karena itu, Menteri Pengajaran menetapkan pembentukan panitia perumus ejaan baru. Ejaan pembaruan dimaksudkan untuk menyempurnakan ejaan Suwandi. Ejaan pembaruan membuat pedoman satu fonem dengan satu huruf. Misalkan kata menyanyi dalam ejaan Suwandi ditulis menjanji menjadi menani, tapi N-nya adalah dipahami dengan tanda di atas, dipahami dan dibaca sebagai menyanyi. Ada juga berbagai ketetapan mengenai penulisan diftong I, au, ou diucapkan menjadi dengan penulisan A dan Y, ai, au, dan oi. Sayangnya ejaan ini tidak jadi diresmikan sehingga belum pernah diberlakukan. Ya. Ada perbedaan huruf kayak huruf eng menjadi seperti N dengan tambahan garis ke bawah dan tanda petik diakritik juga masih digunakan tetapi tidak ditetapkan. Selanjutnya yang keempat, ejaan Melindo 1961 sampai 1967. Ejaan Melindo adalah sistem ejaan Latin yang termuat dalam pengumuman bersama ejaan bahasa Indonesia Melayu. Bahasa Melayu Indonesia, Melindo, sebagai hasil usaha menyatukan sistem ejaan dengan huruf Latin di Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu. Keputusan ini dilakukan dalam Perjanjian Persahabatan Indonesia dan Malaysia tahun 1959. Perubahan yang terjadi antara lain berkaitan dengan pembaharuan. Ejaan tersebut menghasilkan fonem yang dilambangkan menjadi satu huruf, misalkan huruf DJ menjadi huruf J, huruf TJ menjadi huruf C, huruf NG menjadi huruf N dengan garis ke bawah, ya, dan huruf NJ menjadi konsep bersama itu diperlihatkan dalam satu bunyi yang dilambangkan dalam satu huruf. Ya, terlihat. Cara menulis perubahan dicontohkan dari ejaan Suwandi menjadi ejaan Melindo. Penulisan sejajar, DJ-nya disingkat dengan huruf J, mencuci TJ-nya menjadi huruf C, menganga NG-nya menjadi N dengan garis ke bawah, berjanji. Nah, juga demikian J-nya dengan penulisan yang berbeda. Rencana peresmian ejaan bersama pada tahun 1962 gagal karena terdapat kesulitan teknik penulisan. Terutama hal ini disebabkan adanya konfrontasi Indonesia dan Malaysia. Demikian pembahasan tentang perkembangan kali ini dan akan bersambung kepada pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.